Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang kami hormati Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Tempe, yang kami hormati Kepala Madrasah Alia Muhammadiyah Sengkang, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sengkang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pembina Madrasah Alia Muhammadiyah Sengkang, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Pembina Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sengkang. Acara peresmian ruang multimedia Madrasah Alia Muhammadiyah Sengkang dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan kelas digital Rabu 11 Oktober 2022 dengan tema Bangun Karakter Peserta Didik dengan Inovasi dan Implementasi Pembelajaran di Era Digital, dimulai dengan mengajak Bapak dan Ibu membaca basmalah. Mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Arman Saputra. Dengan hormat disilahkan.
sambutan pertama oleh Ibu Kepala Madrasah Alia Muhammadiyah Sengkang, Ibu Dotranda Haja Rosmiani Abdurrahman MM. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang saya hormati Bapak dari Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Wajo atau yang mewakili, dan saya hormati Ibu dari Ketua Komite atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak dari PCNTP atau yang mewakili hari ini sebagai PCNTP adalah Pak Ardi, dan Ketua PCNTP itu adalah saudaranya Pak Ardi, kakaknya. Dan yang saya hormati Ibu Kepala MTS Muhammadiyah Sengkang, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Madrasah Alia dan MTS yang saya hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama selamat datang bagi Bapak dari Kementerian Agama dan Muhammadiyah serta ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita patut syukuri karena kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang sangat-sangat sederhana ini. Tak lupa kita mengirim selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang patut kita jadikan sebagai figur dalam kehidupan sehari-hari, baik itu masalah akhlaknya dan lebih-lebih masalah ibadah yang dimiliki oleh beliau. Alhamdulillah, kami dari Madrasah Alia Muhammadiyah Sengkang melakukan pembukaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dengan kependidikan, di mana pada bulan yang lalu kita mendapatkan dana BKBA. Ya. Yang kami dapatkan dari Madrasah Alia Muhammadiyah adalah dana kinerja, ya, bantuan kinerja, bukan afirmasi. Afirmasi itu yang dapat 120 juta. Kalau bantuan kinerja yang dapat itu 100 juta. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya tingkat alia, kami satu-satunya tingkat alia yang mendapatkan dana BKBA. Alhamdulillah, itu kita patut syukuri, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang kita dapatkan nantinya dapat berberkah bagi sekolah kita ini. Ya, yang antara lain pada hari ini kita akan meluncing atau meresmikan, ya, yang mana kita dapat Android TV, ya, karena memang dalam RKAM, ya, kita diberikan wewenang untuk memilih dari sekian banyak yang terdapat di dalam juknis. Ya. Antara lain yang kami belikan dana itu yaitu Android TV. Kemudian ini yang direhab tadinya, ya, ini ruangan adalah komputer, tapi hari ini karena kita nantinya akan menjadikan lab komputer ini menjadi ruang multimedia. Inilah yang diresmikan pada hari ini juga. Nanti insya Allah, ya, ruang multimedia akan ditempati untuk pembelajaran. Karena masih satu buah Android TV ini yang kita
tinggi. Ya. Nanti akan dibikinkan semacam roster giliran guru-guru yang masih mengajar di multimedia ini, sehingga apa yang kita dapatkan nantinya di pelatihan, dalam pelatihan, insya Allah akan dapat diimplementasikan. Ya, nanti insya Allah ya setiap guru betul-betul memperhatikan. Itulah tujuan kita mengadakan pelatihan nantinya. Ya, insya Allah hari Rabu Kamis ya ada pelatihan untuk menggunakan Android TV, dan nanti kalau mengajar insya Allah kita akan mengajar pakai Android TV dengan memakai ruangan ini insya Allah. Selain daripada ruangan yang direhab ini dengan Android TV, ada ruangan yang di sana di depan sumur kami rehab ya. Kemudian ada sanitasi, yang sanitasi itu yang ada di depan kantin yang kami rehab juga. Ada pembelian kamera yang sementara dipakai ini. Kemudian ada alat dari lab fisika dan alat olahraga, sehingga berjumlah keseluruhan ada 100 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya, karena ini tidak menutup kemungkinan orang yang sudah dapat atau semua yang sudah dapat masih dapat lagi di tahun berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan betul berkah kepada kita semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin MSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Pemimpinan Muhammadiyah Wajo, saya hormati Ketua DC Muhammadiyah MP, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang sempat hadir mengikuti pelatihan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan oleh karena rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan yaitu pelatihan multimedia bagi teman-teman guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Bapak Ketua Dikdasmen Muhammadiyah Dr. Wajo tidak sempat bersama-sama dengan kita berhubung karena beliau kesehatan terganggu, yaitu Bapak Haji Yasmujuanda. Dan juga kami konfirmasi dengan Wakil Ketua Bapak Dr. Muhammad Nur. Kebetulan juga beliau tidak dapat informasi, sehingga pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk menghadiri kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tentunya Dikdasmen Muhammadiyah Dr. Wajo mengapresiasi kegiatan kita ini, di mana beberapa program sekolah
akan masuk di sekolah kita ini, madrasah kita ini, dalam mempertahankan kegiatan. Pada saat ini, ya, alhamdulillah, ya, terlaksana dengan berinsyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin juga perlu sampaikan kepada Bapak Kemenag bahwa di dalam struktur Dikasmi Muhammadiyah Kabupaten Wajo, di mana membina 13 sekolah di Kabupaten Wajo. Untuk madrasah aliyah ada 2, yaitu di tempat ini Aliyah Muhammadiyah Sekan dan Aliyah Jauh Pandang. Kemudian di tingkat aliyah juga itu di tingkat sekolah itu 1 SMK, kemudian 3 MTS, dan selebihnya itu madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah dan madrasah hidayah. Ini juga menjadi harapan juga bagi kita, tapi mungkin di SMK tidak masuk dalam Kemenag mungkin ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu barangkali menjadi perhatian bagi sekolah satu ini, karena alat multimedianya masih terbatas. Bahkan juga kemarin kami coba-coba buatkan proposal untuk mendapatkan bantuan, ya, sementara kami ada 3 sekolah yang kami masukkan untuk mendapatkan bantuan di Bapak Bupati Kabupaten Wajo dengan pembelajaran multimedia. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hubungannya dengan kegiatan kita ini, ya, mungkin salah satu upaya kita dalam pengembangan kompetensi teman-teman guru. Kalau saya salah, ada kompetensi yang harus kita miliki, Bapak Ibu guru, kita semua. Yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional. Mungkin dalam salah satu atau yang kedua ini adalah kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional yang masuk dalam kegiatan kita ini, yang harus kita wujudkan untuk menjadikan kita lebih profesional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang kami dapat sampaikan terkait dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, yang mana dalam kompetensi pedagogik itu diharapkan kepada teman-teman guru kita dapat menguasai, ya, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu kompetensi bagaimana kita meramu persiapan kita dalam rangka untuk kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira ini yang paling penting barangkali. Kalau saya tidak salah, ada 3 tahapan itu di dalam menghadapi siswa kita, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, mungkin yang menjadi harapan terkait dengan kurikulum yang sekarang ini, yang diharapkan bagaimana profil Pancasila, pembelajaran Pancasila itu kita masukkan untuk mewujudkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa dengan pembelajaran yang baik, tentu bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai karakter itu masuk ke dalam pembelajaran itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, bahwa kalau nanti di masa akan datang, agar nantinya kualitas anak kita lebih baik, maka menjadi generasi emas, insya Allah yang diciptakan di tahun 2040 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hubungannya dengan kegiatan kita sekarang ini juga, ya mungkin karena era kita sekarang adalah era
digitasi era multimedia tentu menjadi harapan kita. Wah, kalau enaknya kalau anak-anak kita lebih tahu daripada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita nanti kita betul-betul kita perhatikan, kita ikuti dengan baik agar nantinya ini bisa menjadi menguasai betul ya apa yang diharapkan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bapak yang saya hormati, inilah jadi penyampaian dan juga harapan mungkin tidak semen untuk kegiatan kita ini supaya lebih kita optimalkan. Demikian barangkali, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, sekaligus membuka pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan kelas digital dan meresmikan ruang multimedia Madrasah Aliyah Muhammadiyah Seka. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Dikdasmen Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo yang alhamdulillah sempat membersamai kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati pengurus komite, yang saya hormati pengurus cabang Muhammadiyah TP, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah dan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah bersama dengan segenap jajaran pembina, tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Seka yang sangat berbahagia. Mohon maaf, saya duduk sedikit agak kurang fit ya. Karena semalam itu jam 1 baru pulang dari Belawa. Kemarin saya sempat periksa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit ya. Di rumah sakit disuruh istirahat. Tapi karena panggilan Muhammadiyah, yang sakit bisa jadi sehat insyaallah. Karena kalau ke Muhammadiyah itu saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya, karena orang tua saya termasuk salah seorang pencetus lahirnya Muhammadiyah di cabang Siwa dan menjadi bendahara pertama di cabang Muhammadiyah di Siwa, Kecamatan Pilupanuan. Ibu yang melahirkan saya juga aktif di Aisyah dan adik saya sekarang menjadi ketua Aisyah di cabang Siwa Pilupanuan. Jadi saya merasa berdosa kalau Muhammadiyah memanggil kemudian saya tidak hadir karena saya lahir dari rahim Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sungguh dan luar biasa, tak henti-hentinya terlimpahkan kepada kita, sehingga kita syukuri ada lembaga yang kita tempati untuk mengabdi, ada lembaga yang kita tempati untuk mengejawantakan kompetensi yang kita miliki supaya berdaya guna dan bermanfaat buat generasi-generasi kita. Ya, Muhammadiyah ini adalah lembaganya dan organisasinya, lembaga pendidikannya ya seperti yang kita tempati melaksanakan pengabdian, tugas agama, tugas bangsa, tugas organisasi yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu
Ibu sekalian yang saya hormati, saya merasa berbahagia dan tentu bersyukur bahwa satu langkah maju telah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sengkang dengan hadirnya ruang multimedia serta sarana pembelajaran digital yang tentu sarana ini akan menjadi satu fasilitas yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran di madrasah kita. Kementerian Agama dengan segala keterbatasan anggaran yang ada terus berupaya untuk memberi stimulan kepada lembaga pendidikan kita agar supaya madrasah-madrasah kita ini mampu untuk bangkit dan terus berinovasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada madrasah kita, sehingga diberikanlah stimulan berupa bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Ya, bantuan kinerja, dengan hadirnya bantuan ini diharapkan kinerja guru-guru semakin meningkat. Ya, kinerja itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada dua intinya. Yang tadi sudah disebutkan, satu ya kompetensi profesional. Ya. Kalau saya hanya bagi dua, tapi bukan kompetensi kinerja. Namanya kinerja moral dan kinerja profesional. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas, ya ada minimal 4 kompetensi yang harus dikuasai dan dimiliki oleh guru. Yang minimal kompetensi kepribadian, kompetensi apa lagi? Sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Tapi kinerja, karena hadirnya alat ini bahagian dari bantuan kinerja. Kinerja apa yang ingin digenjot? Ya, kinerja profesional dan kinerja moral. Dua-duanya ini harus seiring dan berjalan bersama dalam rangka peningkatan kualitas. Orang akan bisa bekerja secara profesional kalau dia memiliki moral yang baik. Moral yang baik akan mendorong daya nalar kita, daya pikir kita, semangat kita, tanggung jawab kita, etika kita, attitude kita untuk bisa menjadi profesional. Jadi berangkat dari moral, insya Allah kita akan menjadi profesional. Karena dari moral kita akan muncul rasa peduli. Moral itu ada dalam diri kita, ya tidak nampak, akan tetapi akan menjadi satu sumber energi positif untuk kita bisa menjadi profesional. Dari moral kita bisa peduli. Oh, ada anakku menjadi santriku, menjadi siswaku, orang-orang yang diberikan amanah kepada saya untuk menggembleng, mendidik, membina dan memberikan solusi agar supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang terdidik, anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang berhasil. Maka ketika itu hadir dalam diri kita rasa peduli, dari dasar kepedulian ini yang merupakan kinerja moral dalam diri kita, itu yang akan mendorong kepedulian itu untuk berupaya berpikir apa yang harus saya lakukan agar supaya anak-anak saya ini bisa terdidik dengan baik. Apa yang harus saya lakukan agar supaya anak-anak kita ini bisa terbimbing dengan baik. Dari sini hasil, dari nurani kita yang paling dalam. Ya. Dari situlah akan mendorong kita untuk bisa menjadi profesional, karena berangkat dari kepedulian diri dan kepedulian terhadap kita. Nah, kalau sudah terpeduli dalam diri kita, maka kita akan mencari apa kompetensi yang saya miliki, yang bisa saya kembangkan untuk difungsikan agar supaya anak-anak kita ini bisa kita didik dengan baik. Ya, kembali lagi kepada 4 kompetensi itu untuk kita bina, tapi berangkatnya awalnya dari moral. Kalau sudah moralnya bagus kalian, maka tidak ada guru lagi yang harus disampaikan hadir ke jam 7. Kalau moralnya bagus, maka tidak ada lagi guru yang harus disampaikan bahwa tingkatkan kualitasnya. Kalau moralnya bagus, tidak ada lagi guru yang harus hanya bisa memberi contoh kepada anak-anak kita, tapi dia memang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena kegagalan pendidikan kita bagus sekali ya. Itu mungkin biasa saya sampaikan, ya, termasuk saya singgung waktu maulid kemarin di Jalan Lembu, bahwa kegagalan pendidikan kita itu karena
kita dalam proses pendidikan kita berpusat dan berkutak-atik pada tataran transfer knowledge, transfer ilmu. Ya, kita hanya mengajar anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu, tapi kita tidak mengajak anak-anak kita untuk bagaimana apa yang mereka ketahui baik, dan dorong dirinya untuk mau melakukan kebaikan yang sudah kita ajarkan. Nah, ini kegagalan kita di situ, karena kita tidak terfokus untuk transfer value, transfer nilai. Nilai itu bagus sekalian adalah ketika anak tahu bahwa saya tidak boleh merokok umpamanya, maka anak kita memang tidak merokok. Tapi kalau kita larang anak kita merokok, kemudian kita memberi contoh merokok, maka disinilah gagalnya transfer value. Ini contoh kecil, contoh kecil. Nah, sehingga dulu ketika saya sama Pak Ardi di sama Nabi Abidul Panua, ya karena dulu waktu itu saya merokok, sekalian banyak guru-guru kali merokok. Kami sepakat boleh merokok, tapi jangan merokok di halaman sekolah yang disaksikan oleh anak kita. Silakan masuk pada tempat yang memang bisa untuk kita merokok dan tidak disaksikan oleh anak kita. Agar supaya apa? Untuk menanamkan feeling, untuk menanamkan feeling, nilai-nilai. Di sini kegagalan pendidikan. Karena diteriaki, kenapa kamu merokok? Merokok. Iya kan? Sehingga hilang nilai. Anak-anak disuruh pergi, ayo anak-anak duhur kita pergi berjamaah di masjid. Akan tetapi guru-gurunya kumpul ngerumpi di ruang guru. Maka hilang nilai tataran pendidikan. Hancur semua apa yang kita sampaikan anak-anak. Ya. Salatul jamaati afdal min salatil fardhi sab'in wa isrin dan macam hilang itu. Kita sampaikan anak-anak bersalat di berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi ditimbang salat sendiri-sendiri. Tapi ketika orang azan dulunya tidak pergi berjamaah, maka pada saat itu hilang tataran nilai pendidikan. Di situ kegagalan. Nah, dari mana bisa baik ibu sekalian? Berangkat dari moral kita untuk peduli pada diri kita yang akan menjadi daya dorong, daya dukung untuk peduli terhadap anak-anak yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab untuk kita didik. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, mari kita renungkan ini sebagai orang yang diberikan titipan harapan oleh bangsa, diberikan titipan harapan oleh agama, dengan predikat kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik yang tanggung jawabnya tidak ringan, tanggung jawabnya sangat berat, tapi sangat mulia. Di balik beratnya tanggung jawab kita sebagai guru, di balik berat besarnya beban kita sebagai guru, di samping itu kita memiliki kemuliaan yang sangat tinggi, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Lebih-lebih lagi tentunya Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Dari sini kita harus bersemangat, ya, berangkat dari situ bersemangat, kemudian kita tata diri kita. Oh, sekarang sudah eranya era digital. Sekarang digitalisasi sistem. Oh, sekarang semua serba digital. Boleh jadi nanti juga manusia akan diremot. Iya. Nah, sekarang kan enak. Orang belanja nggak keluar lagi dari rumah. Ya. Mau beli telur 2 biji saja bisa, kita tidak keluar dari rumah. Ya, datang tinggal bayar. Mau beli makanan enak sekarang. Nah, semua serba digital. Anak-anak kita sekarang ini berbisnis, dia tidak tinggalkan rumah. Di dalam kamar mereka bisa berbisnis. Ini era digital. Nah, sekarang dalam dunia pendidikan, era multimedia ini tentu kita tidak boleh tidak manfaatkan, karena memang eranya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa didik anak-anakmu ya sesuai dengan zamannya. Karena jangan didik anak-anakmu berdasarkan dengan zamanmu, karena berbeda dia dengan zaman anak-anaknya. Dulu kita belajar tidak ada multimedia. Nah, kalau kita jadikan itu sebagai dasar, saya juga bisa sarjana kok. Dulu saya diajar oleh guru saya, tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada multimedia, tidak ada PowerPoint, tidak ada bahan-bahan ajar seperti itu. Saya juga bisa sarjana. Itu dulu. Eranya sekarang beda. Makanya kita, karena eranya sekarang sudah era multimedia, ya. Padahal sekarang kita masuk pada dunia metaverse. Ibu paham metaverse? Ya, paham nggak metaverse?
Belum paham. Saya kasih paham nih. Ya, ini berarti ini multimedia ini belum. Ya. Metaverse, ibu-ibu sekalian, adalah satu suasana dengan pemanfaatan teknologi canggih, ya, akan membuat kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam kalangan yang seperti kalau kita berhadapan-hadapan dengannya. Ya, kita berbicara sekarang dengan orang yang ada di Mekah. Kalau ada keluarga kita pergi umrah umpamanya, pergi haji, kita video call, ya, kita video call. Metaverse itu lebih lagi sekalian, melebihi dari video call. Seperti kalau kita kasih bagi tangannya juga dikasih, seperti kita merasakan ada sentuhan, seperti kita betul-betul bersama-sama dengan orang yang ada di belahan dunia jauh dari sisi kita. Canggih kalau sekalian. Dengan kacamata multidimensi, kita bisa berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak ada kita pegang, tapi kita bisa lihat ada orang yang mirip kita saling melihat. Kita hanya memakainya. Itulah dunia metaverse nanti. Kalau sekalian, yang ini sekarang ini sudah mulai dikembangkan di berbagai belahan dunia yang sudah maju teknologinya. Yang kita sekarang bangga dengan ini, tapi ini sudah mulai ketinggalan. Tapi kita baru memulai. Tidak ada masalah, tidak ada kata terlambat. Ya, daripada sama sekali kita tidak memulai. Nah sekarang, bagaimana agar supaya yang ada ini termanfaatkan dengan baik? Maka kompetensi kita harus kita upgrade. Alat-alat teknologi yang ada akan bisa termanfaatkan dengan baik kalau diberi dengan upgrade kompetensi skill kita. Jangan-jangan HP saja yang ada di sini kita tidak bisa memanfaatkan semua apa yang ada di dalamnya. Ya. Apa sudah tahu semua persiapan yang ada di HP-nya? Mungkin masih banyak yang belum, ya. Nah di sini banyak fasilitas, sekali ya. Di sini apa yang kita tampilkan dengan layar, ya, dengan layar sentuh ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya berharap nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah betul-betul membuat perangkat pembelajaran secara digitalisasi. Ya. Jadi sehingga kita tidak lagi perlu membawa buku ke ruangan. Ya. Dan ini insya Allah akan lebih menarik. Akan menarik karena sekarang ini guru-guru harus ditantang untuk bagaimana menciptakan situasi pembelajaran agar supaya pembelajaran itu anak-anak merindukan saya mau masuk belajar karena ada nuansa yang mereka rindukan. Ya, ketika anak-anak memang besar niatnya untuk mau belajar, maka pasti mudah untuk kita ajarkan. Itu secara moral, secara psikologi. Beda itu sekalian. Kalau anak-anak masuk belajar dipaksa masuk ke ruangan, ya, tidak ikhlas, ya, maka mungkin Ibu Raini, ya, dari Mas Marto titiknya di rumah dapat tabla kelasnya masuk itu ada, tapi pikirannya ada di luar dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia tidak bisa belajar dengan baik, konsentrasinya buyar. Tapi kalau anak-anak kita ketika mau belajar terdorong memang dari dirinya saya mau masuk karena ruangannya bagus, multimedia ada, cara ngajarnya juga bagus, belum tadi ada pakai bukan. Nah, terus ada sehingga tertarik anak kita, dia rindukan suasana belajarnya, dia rindukan guru-gurunya hadir, dia rindukan proses pendidikan itu terjadi. Kalau seperti bos kalian, maka pasti motivasinya besar dan akan terbuka cakrawala berpikirnya untuk menerima materi yang kita ajarkan. Ini bapak-bapak sekalian. Makanya guru ini harus betul-betul menjadi orang yang hebat karena harus menyiapkan anaknya siap untuk menerima materi, baru dia harus juga menyiapkan dirinya untuk mampu memberi materi, dan yang ketiga adalah dia harus menyiapkan bahan materi yang harus dia ajarkan. Bahan materi itulah yang harus masuk ke alat yang kita sudah miliki sekarang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan semua nantinya teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku semua sebagai tenaga pendidik ini belajarlah dan belajarlah terus belajar. Kita sekarang ini eranya sudah belajar pada anak-anak yang masih muda, yang generasi-generasi yang lebih muda dari kita, karena ternyata mereka lebih paham. Anak-anak TK itu kadang mereka lebih paham cara menggunakan HP ketimbang orang tuanya, anak-anak kecil. Jadi mungkin nanti mungkin berjaya nanti instruktur kita lebih muda dari kita, tapi dia memiliki kompetensi dan pengalaman karena dia lebih dulu mengkaji,
lebih dulu mengenal, lebih dulu mempelajari sehingga dia lebih dulu mengetahui dan untuk ditransfer kepada kita semua pengalaman dan pengetahuannya mereka ini. Ini bagus sekalian, sehingga dari situlah nanti kita akan bisa mencapai kinerja profesional. Dari situ kita bisa mencapai kinerja profesional. Kalau kita tidak benahi diri kita, ya jadi orang tasawuf itu mengatakan bahwa ya kenalilah dirimu maka engkau akan kenali Tuhanmu. Orang tasawuf itu mengatakan begitu. Ya. Kenali diri artinya bos sekalian. Kita harus kenal diri kita bahwa saya punya kelemahan. Itu harus ditahu kelemahan saya di sini. Saya punya kelebihan, harus tahu kelebihan apa. Dikenali diri kita supaya kita bisa benahi apa kekurangan kita. Oh, kekurangan saya nabi buka laptop berarti dulu. Nah, itu kekurangan itu. Ada orang begitu. Ya. Disuruh makhluk multimedia, jadi di laptop nabi buka, ayo baca ini kan. Iya dah. Apa kompon ni kau tidak? Dia juga pagi, dia bisa ni. Dia pun nak gurui, kami pun ni kau pikirannya. Dia bisa ni. Macuana, dia saja dia bisa apa tu dia dah bisa apa tu nak macuana. Orang yang seperti ini bawa sekarang tak bisa berkembang. Anda bisa, maka sebab nasihat dari orang tak, letup memang nak berjogkan. Betul ada jika memang itu cita-cita dan harapan itu baru kau memulai. Tapi aku dia pengunjung kecawi benar, pasti buruk tengah lalat kok. Kadang-kadang dia mulai tu tulis, dia buruk, dia guna habis waktu. Tapi kalau semangatnya kuat, demi anak kali orang muda, ya, macam apa baca. Yang kau paling keras, aku kali insya Allah itu kau paling keras. Dan sehingga kita termotivasi untuk belajar dan ternyata bagus sekali ya. Tidak sedikit orang yang usianya sudah lanjut menguasai teknologi. Tidak sedikit mungkin orang yang sudah pensiun ternyata dia bisa. Kenapa? Karena berangkat dari semangat dan kemampuan yang kuat, kemauan yang kuat. Tapi kalau nampak di melo mangguru ini sudah tahu kita punya semangat, tidak bisa berjalan. Tapi waktu itu harus ilmu itu, skill itu bagus sekali ya, keterampilan itu harus diulang. Karena itu skill, keterampilan. Kalau kita tidak mengulang keterampilan itu, akhirnya juga hilang. Ibu sekarang ini lancar memasak di rumah. Kenapa lancar? Karena setiap hari dilakukan. Tapi coba bawa apa-apa disuruh memasak. Kalau dia tidak serius setiap hari memasak, pasti bingung dari mana dulu. Ya, melodi mana suruh. Ya, gue kejoli bertempur yang lagi berdebat. Kamu sekarang dia bingung. Ya, walaupun dulu pernah. Ya, tapi karena jarang dia lakukan, akhirnya ya, tiba-tiba dia gabini, aku tertidur lagi boleh bolu. Ya, si tolo. Ya, bingung dia ambil dewi itu. Mario ya lebar tapi maksud sama bila dia sama dia sejabat. Ya. Kenapa? Karena dia terlatih. Demikian juga dengan kita bos sekalian. Skill kita dalam ruang multimedia ini itu harus banyak latihan. Kita boleh menggunakan teori trial and error. Ya. Jadi hari ini kita latihan, kita paham, alhamdulillah. Tapi kalau ini hari ini kita latihan dan kita gagal, maka ulangi kegagalan itu supaya sampai kita bisa berhasil. Akhirnya kita bisa paham. Itu namanya trial and error. Latihan salah. Pada akhirnya juga pasti akan mendapatkan ya, dan paham. Pasti akan benar. Ya. Tapi kalau sudah salah satu kali langsung berhenti, itu bukan tipenya guru. Ya. Tapi itu apa? Tipenya siapa itu? Ya tipenya pengecut. Iya. Itu begitu bagus sekali ya. Karena kita ini terlanjur kita sudah berada pada ruang yang harus bisa. Karena guru itu tidak boleh mengatakan dirinya tidak bisa. Guru itu harus bisa. Karena kita memang sudah berada pada ruang itu. Ya. Kalau kita tidak ada rasa optimis untuk bisa, maka eksistensi kita sebagai seorang guru itu kita tidak berada pada eksistensi yang baik. Kita tidak berada pada posisi yang baik. Tapi boleh jadi kita berada pada posisi yang terdegradasi, nilainya lemah karena kita rasa optimis begitu. Ya saya kira ini sekedar motivasi buat teman-teman semuanya dalam rangka untuk kita bersama-sama merefleksi diri agar supaya kita meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kemampuan kita
untuk bisa menjadi guru yang betul-betul memiliki kinerja moral yang bagus dan juga memiliki kinerja profesional sebagai tenaga pendidik yang handal, tenaga pendidik yang dirindukan oleh anak didiknya, tenaga didik yang diteladani oleh para murid-muridnya, dan tenaga pendidik yang memang bisa menjadi harapan bagi anak-anak kita untuk mencerdaskan para anak didik yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak sekalian, ini juga tanda mengenal episode Pak Kader. Nasabah namo maike Pak Bapak sekalian yang saya hormati, terakhir saya titipkan amanah kepada sahabat-sahabat semua. Ya. Tantangan pendidikan kita ini luar biasa sekarang. Berat menjadi guru, tapi kembali mulia menjadi guru. Kita di sini tadi sampaikan tadi oleh Diktasmen bahwa kita ada beberapa lembaga. Di sini ada Sanawiyah dan Aliyah. SMK juga mungkin di sini. Di luar ya, sudah di luar sekarang ya. SMK kami tidak sentuh, tapi yang kami sentuh adalah pendidikan agamanya. Itu semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini tetap itu terkolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama. Kami tetap masuk dalam posisi pembinaan keagamaannya. Jadi guru agamanya kami yang menjadi pembinanya, sekaligus kami yang membayarkan sertifikasinya. Untuk guru-guru agama kita ya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu menjadi tanggung jawab kami di Kementerian Agama, termasuk pada pengembangan kompetensi guru-guru agama kita. Hanya saja karena keterbatasan yang ada sehingga saat ini kita hanya mendorong para guru-guru agama kita untuk bisa dia mandiri meningkatkan kompetensinya melalui KKG, melalui MJMT dan pertemuan yang lainnya. Ada ruang sungguhnya yang kalau saya lihat kita di sini komplek MTS dan Madrasah Aliyah, saya kira yang memungkinkan lokasi kita menjadi pondok pesantren itu jauh lebih bagus. Jika memang memungkinkan dipikirkan, karena tak bisa dipungkiri Bapak sekalian, saat ini tipologi pendidikan yang terbaik adalah pondok pesantren. Karena kendala kita membentuk karakter anak kita, membentuk pribadi anak kita itu kendalanya adalah kurang Pak guru-guru model ceko sekolah ya lesu di bolana, lesu di rumah akhirnya tradisi yang di sekolah itu menjadi hilang karena melihat dan tergabung dengan tradisi-tradisi yang ada di rumah. Taruhlah di rumahnya bagus, orang tua memberi contoh yang baik, tapi di lingkungan masyarakat sekarang kita ini terjadi pergeseran nilai. Ero sekalian, matandre kepedulian masyarakat, dari kong kanan ani kita mampagau sinti pangkau terkait nasikin aja, orang tua kita menegur. Ero ramagan-ramagan mana ini itu tanah nareko dan kita matoi bagi bola atas si kampot tangkap pangkau tak masalah apa nak peringatannya kita yang apa betul nak kasih kumpul apa betul. Tapi sekarang ini masih ada orang tua yang menegur tetangganya kalau ada anaknya yang melakukan hal-hal yang hati. Dia nggak ada si tete bawah itu. Dan ini adalah nuansa yang rusak tatanan kehidupan itu. Masyarakat tidak tercipta situasi pendidikan. Di negara situasi pendidikan, orang sekarang sudah nafsi-nafsi. Ya, yang penting tanda teriak. Padahal ajaran agama tidak mengajarkan begitu. Ya, ada ajaran agama mengajarkan, bagus sekalian, apabila kita melihat suatu peluang kemungkaran dilakukan anak kita, maka wajib hukumnya untuk kita menegur mereka, mencegah mereka. Ya, kalau tidak bisa dengan pangan dan kekuasaanmu, minimal dengan hatimu tegur. Untung baik kalau hati menegur, tapi boleh jadi sekarang ini bahkan hati juga sudah tidak menegur. Ya, hati tidak menegur lagi. Berarti ini juga mungkin menandakan bahwa tataran keimanan kita semakin menurun, semakin melemah, dan kita tidak mau anak-anak kita terkontaminasi dengan situasi ini. Oleh karena itu kita dorong sekarang lembaga-lembaga pendidikan, apalagi Muhammadiyah, saya tahu lembaga yang sangat besar, kita dorong untuk bisa menjadi boarding school, menjadi pesantren, agar supaya betul-betul anak-anak kita itu terbentuk karakter kehidupannya, terbentuk karakternya. Walaupun memang berat ya mendirikan pondok pesantren, tapi kalau kita ada niat yang baik, ada kemauan, insya Allah kalau nggak jalur kita dalam dan mau lomo bisa kita wujudkan. Tapi memang harus berangkat dari
Itu tadi kemauan yang kuat, ada ikhtiar kita lakukan disertai dengan kerjasama dan kekompakan yang bagus, maka insya Allah akan sukses. Termasuk di sini saya terima kasih tercipta kekompakan madrasah ada yang mendapatkan bantuan, madrasah Sanawiyah dihidupkan, dan ini adalah contoh dan cara yang sangat baik. Ya, ini terjadi sinergi kolaborasi yang baik, nah, sehingga tidak lagi tercipta dikotomi bahwa Sanawiyah Sanawiyatona, Aliyatona. Kita ini sama-sama diberi tanggung jawab untuk membina anak-anak kita. Hanya saja ada yang tempatkan di Sanawiyah, ada yang tempatkan di Aliyah. Apalagi kita masih satu tahun dalam organisasi Muhammadiyah yang kita banggakan. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan perkenan kita semua yang hadir, mari bersama-sama kita membuka acara pelatihan. Ya, sebelum kita bicara tadi dua. Jadi itu suami istri itu bagus kalau bicara-bicara dulu baru disentuh. Ya, kalau langsung disentuh biasa dia nemu semangat. Jadi kalau ya, ada apa namanya, kalau guru tanya rapinya ki ada persepsi, baru ada kegiatan inti. Kalau langsung kegiatan inti dia nemu semangat. Harus sudah gerakan-gerakan pendahuluan. Mari bersama-sama mengharap ridho, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga apa yang hadir di ruangan ini kita bisa optimalkan fungsinya dengan baik, sehingga kita launching dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.